Shalom saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat di program sekolah sahabat 777. Tepatnya kita di pelajaran yang ke-11 dengan judul satu pekan ini, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Kita telah masuk di pelajaran hari Selasa 8 Maret 2022 dengan judul hari ini, Musa percaya pada yang tidak kelihatan. Agar kita dapat memahami pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Engkaulah Allah yang kami sembah siang dan malam. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Selasa. Turunkan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami untuk memahaminya, serta firman ini menuntun iman kami lebih percaya bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pelajaran kita hari ini mengajak kita membaca Ibrani 11 ayat 20-28. Apakah yang dilakukan saksi-saksi iman dalam Alkitab, di mana semalam kita sudah membahas tentang Abraham, dan saat ini kita membahas tentang Musa. Musa adalah contoh utama kedua dalam pasal iman ini, di mana kehidupan Musa diperkenalkan dengan diakhiri dengan dua tindakan menentang raja. Yang pertama, orang tuanya, di mana orang tuanya menyembunyikan Musa ketika dia lahir, karena mereka tidak takut akan perintah raja. Kemudian Musa meninggalkan Mesir. Dia tidak takut akan murka raja. Dua tindakan ini dilakukan oleh keluarga Musa. Tindakan Musa yang paling penting adalah bagaimanapun bahwa dia menolak disebut anak putri Firaun. Ibrani 11:24. Referensi kepada ibu angkat Musa sebagai putri Firaun menunjukkan bahwa ia dicanangkan untuk menjadi Firaun berikutnya. Musa bagaimanapun rela meninggalkan kemungkinan menjadi penguasa bangsa yang paling berkuasa pada saat itu, dan sebaliknya menjadi pemimpin budak-budak yang baru dibebaskan, pengungsi sebenarnya. Hal ini dapat kita bandingkan dalam Ibrani 11 ayat 24-27 dan Ibrani 10 ayat 32-35. Apa persamaan antara situasi penerima asli Ibrani dan pengalaman Musa? Saudaraku, kebesaran Musa adalah ia mampu melihat melampaui janji-janji Raja Mesir dan melihat ke arah yang tidak kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan. Ibrani mengatakan kuncinya adalah bahwa pandangan Musa tertuju pada upah, bukan pada kekayaan Mesir. Upah ini adalah upah yang sama yang disebutkan dalam Ibrani 10 ayat 35. Yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kata-kata Paulus tentang keputusan Musa pasti bergema dengan kuat di hati para pembaca aslinya. Mereka telah menanggung celaan dan hinaan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka juga telah menderita dan kehilangan harta benda mereka. Ibrani 10 ayat 32-34. Saudaraku, beberapa berada di penjara. Secara paralel, Musa memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukar kekayaan Mesir dengan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus karena dia percaya bahwa upah Kristus lebih besar daripada apapun yang dapat ditawarkan di Mesir. Sungguh sangat luar biasa. Apa sajakah pergumulan saudara dan saya hadapi karena iman kita? Apa yang harus kita korbankan untuk itu? Mengapa pada akhirnya upah itu sepadan? Bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya sekarang, mari miliki iman seperti Musa. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Selasa. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kita lebih erat dengan Tuhan. Kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari di pelajaran hari Selasa. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kami untuk lebih setia dan dekat bagi Tuhan.
Berkati semua pemirsa, berkati dalam kesehatan, berkati dalam rumah tangga, berkati di dalam pergumulan mereka. Dan yang berduka Tuhan hibur, serta yang berulang tahun Tuhan sempurnakan sukacitanya untuk menerima berkat datang dari Tuhan. Bapa di sorga, banyak pergumulan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan ada di dalam pergumulan kami, sehingga kami tetap dalam kebenaran-Mu. Bapa di sorga, bila ada yang masih dalam penyakit, Tuhanlah kiranya sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Dengan itu segala penyakit dalam tubuhnya akan lenyap dan kembali dapat beraktivitas, terutama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sempurnakanlah doa kami ini dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.